Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Star yang dirahmati Allah, kali ini saya akan bahas tentang problem solving. Strategi menyelesaikan masalah tanpa masalah. Oke, kita awali dulu apa itu problem. Menurut Dorothy Craig, problem adalah situasi yang tidak diharapkan. Tentunya situasi yang negatif. Kemudian menurut James Stoner, problem adalah kondisi atau situasi yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Jadi menurut James Stone, jadi masalah atau problem adalah kondisi atau situasi yang menghambat tercapainya tujuan organisasi. Itu problem. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, problem adalah sesuatu yang harus dipecahkan atau diselesaikan. Jadi masalah adalah sesuatu yang tidak boleh dibiarkan, tapi harus dicarikan solusinya. Nah, menurut Dr. Yasril Yazid, apa itu problem solving? Apa itu pemecahan terhadap masalah? Definisi problem solving menurut Dr. Yasril Yazid adalah memecahkan suatu masalah yang menghasilkan solusi. Jadi intinya adalah harus ada solusi. Dari apa? Dari permasalahan tersebut. Jadi inti dari problem solving adalah solusi. Outputnya adalah solusi. Kalau bukan solusi maka belum problem solving. Tapi syaratnya adalah dengan mengidentifikasi terlebih dahulu masalah tersebut berdasarkan data dan informasi yang akurat. Bukan asal. Jadi bukan asal solusi, tapi melalui observasi, melalui identifikasi terhadap apa yang dianggap masalah. Dengan cara intelektual dan profesional. Jadi outputnya adalah solusi, prosesnya adalah identifikasi dengan cara yang intelektual dan profesional. Nah, sebelum kita lanjut, apa sih sebenarnya guna kita menyelesaikan masalah? Guna menyelesaikan masalah tentunya adalah memberi solusi-solusi dari segala kendala-kendala yang muncul di organisasi. Karena kalau dibiarkan, resikonya satu, semakin parah. Yang kedua, masa depan organisasi tersebut bisa hancur. Contoh, nggak usah jauh-jauh, masalah Anda dengan keluarga Anda, masalah Anda dengan orang lain, masalah Anda dengan teman Anda. Kalau dibiarkan, pasti semakin parah. Nggak ada titik temu, nggak ada win-win solution. Dan pasti hubungan Anda ke depan akan memburuk. Begitu, sahabat sekalian. Nah, menurut Polya, ada 4 cara menyelesaikan masalah. Yang pertama, understand the problem. Kenali problemnya baik-baik. Betulkah ini problem atau secara subjektif dianggap problem? Jadi harus betul-betul objektif menurut mayoritas tim yang ada di situ. Kemudian devise a plan, buat rencana, susun rencana untuk menyelesaikan masalah itu. Tanpa rencana maka masalah itu akan sporadis menyelesaikannya. Yang ketiga, jalankan yang sudah direncanakan. Yang terakhir, look back, evaluasi terus. Jadi ada 4 siklus. Pertama, kenali masalahnya dulu. Yang kedua, buat rencana penyelesaian. Yang ketiga, jalankan rencananya. Yang keempat, evaluasi. Contoh, misalnya masalah kenapa omset tidak besar. Omset nggak kunjung naik 2 kali lipat seperti yang diharapkan. Maka buatlah rencananya. Misalnya apa? Perbaiki produknya misalnya. Apalagi misalnya, perbaiki tim marketingnya misalnya. Apalagi misalnya, perbaiki metodologi marketingnya. Ya kan? Karena kalau
kita lihat dari Dr. Kaoru Ishikawa, untuk menyelesaikan problem ada 4. Material, tadi kalau kita lihat material itu bagian dari produk. Ketika omset itu tidak naik, berarti materialnya apa? Produknya yang kurang bagus. Metode marketingnya, tim marketingnya kalau dilihat dari manusianya. Kemudian alat masaknya kurang canggih sehingga omsetnya nggak bisa digenjot maksimal. Contohnya seperti itu. Bagaimana kalau misalnya di percetakan misalnya, materialnya apa? Mungkin bahan bakunya yang kurang bagus, ya kan? Bahan bakunya yang kurang bagus. Kemudian metode untuk nyetaknya, skillnya, metode untuk menghandle cetakan, workflow-nya kurang bagus. Manusianya, orang yang mengoperasikan mesin cetak kurang bagus. Mesinnya atau teknologinya atau alatnya mungkin kurang support sehingga hasil cetakannya kurang bagus. Contoh lagi misalnya properti. Ya, kenapa bangunannya kurang bagus? Nah, mungkin materialnya kurang bagus. Atau cara bangunnya yang kurang bagus, metode. Atau manusia yang membangunnya yang kurang bagus. Atau alat untuk membangunnya yang kurang bagus. Nah, begitu teman-teman, bisa dilacak. Contohnya, kasus A, doubling. Kita lihat dari mesinnya misalnya. Roll molten rusak. Plat bergoyang saat mencetak, jadi terjadi doubling. Metodenya tidak mengikuti prosedur. Mungkin ada SOP yang nggak dijalankan. Materialnya, penyerapan tinta warna tidak merata. Plat tidak bagus, bahannya tidak bagus. Manusianya tidak benar menyetel register warna ya, besar atau kecilnya. Di double. Pemasangan plate tidak presisi. Begitu contohnya. Nah, dari masalah-masalah yang terdeteksi ini dicarikan solusi. Berikutnya, kasus B, cacat potong. Mesin pemotong sering mengalami gangguan karena kualitas spare part tidak asli mesinnya. Metodenya tidak ada standar waktu pergantian. SOP kapan saatnya mesin diganti misalnya. Materialnya, ketajaman pisau berkurang karena kualitas pisau kurang baik. Materialnya, solusinya apa? Cari pisau yang kualitasnya baik. Manusianya tidak rutin mengganti pisau, manusianya ceroboh, ya kan? Manusianya kurang taat dengan SOP penggantian pisau. Ini contohnya teman-teman sekalian. Nah, sahabat sekalian, kenapa pengambilan keputusan itu seringkali kurang tepat? Ini kan masalahnya nih. Ini sebabnya. Dari sini harapannya kan ada solusi. Apa solusinya? Apa solusinya? Nah, kenapa solusi-solusi dari masalah, dari problem ini seringkali kurang tepat? Sebabnya satu, kurang data. Kembali ke materi awal tadi, kurang identifikasi. Ya, kurang data. Asal begitu. Jadi penyelesaiannya pakai kira-kira. Pakai data parsial, pakai data yang mungkin kurang lengkap. Yang kedua, tergesa-gesa. Jadi karena terburu-buru, sehingga tidak diinvestigasi dengan maksimal. Inilah salah satu penyebab, jadi walaupun Anda pakai fishbone ini, ya, ini namanya teori fishbone, tulang ikan, fishbone, ya. Walaupun Anda pakai metode ini, kalau datanya kurang valid, data-data yang ini kurang valid, atau tergesa-gesa untuk kemudian menyimpulkan bahwa ini penyebabnya, begitu, maka pasti solusi dari problem ini kurang bagus. Nah, selamat mencoba di organisasi Anda masing-masing, teman-teman sekalian, bagaimana cara menyelesaikan problem. Ya, Pak, kalau ini diterapkan di organisasi sosial, mungkin enggak? Mungkin saja, teman-teman. Ya, mungkin saja. Contoh misalnya, problemnya apa misalnya? Ada ini, apa istilahnya, kebuntuan komunikasi misalnya. Ya, ada problem dalam komunikasi. Sering tengkar mungkin, sering musuhan, sering sindir-sindiran, sering bully-membuli, ini problem di organisasi misalnya.
Nah, metode, berarti apa metodenya? Mungkin metode cara berkomunikasi yang harus diajarkan. Ya, kayak buku misalnya Personality Plus, buku Seven Habits, buku misalnya Skill with People, gitu kan? Buku bagaimana mempengaruhi orang, nah gitu. Yang kedua manusianya, mungkin manusianya harus diperbaiki akhlaknya, karakternya. Mungkin manusianya ego, manusianya sok-sokan, ya kan? Manusianya kurang ngaji, kurang belajar adab dan sebagainya. Mesin, tool, teknologi, tool. Mungkin kaitannya dengan misalnya ini, komunikasinya sering pakai HP, pakai media sosial, tidak ketemuan misalnya, ya kan? Atau ada yang tidak nyambung, misalnya satunya nggak main WA, satunya main WA, satunya HP-nya canggih, HP-nya barangkali satunya kurang canggih. Nah, kadang komunikasi yang, maaf, teknologi atau alat yang mempengaruhi komunikasi ini ikut mempengaruhi problem. Nah, mungkin dilarang komunikasi pakai WA misalnya, harus telepon misalnya, atau ketemuan misalnya. Ini tool atau teknologi. Materialnya, apa materialnya misalnya? Yang menyebabkan orang membuli itu apa? Olok-mengolok, saling merendahkan, kasar misalnya gitu ya. Nah, mungkin bisa dari kasus-kasus yang ada di organisasi. Problem-problem itu bisa menjadi bahan atau material. Atau keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang barangkali bisa menjadikan komunikasi tambah tidak bagus. Nah, contohnya begitu teman-teman. Ya, oke teman-teman sekalian, itu saja sekilas dari saya. Silakan dicoba di bisnis Anda masing-masing, di organisasi Anda masing-masing. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di channel-channel saya yang lain. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sekian dari saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.